Halo, nama saya adalah Luis Ricardo Pandiangan dengan NIM 21085411050. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai bilangan Fibonacci menggunakan fungsi rekursif pada C++ sebagai tugas dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Sedikit tentang Fibonacci. Bilangan Fibonacci sendiri adalah barisan bilangan dan suku-sukunya merupakan penjumlahan dari satu suku sebelumnya dan dua suku sebelumnya, di mana suku pertamanya adalah angka 1. Nah, untuk di C++-nya sendiri, kita pertama bikin dulu seperti biasa using namespace std. Kemudian kita akan membuat bagian fungsi rekursif Fibonacci-nya. Namun sebelum itu kita deklarasikan dulu di mana integer Fibonacci. Kita deklarasikan dulu Fibonacci-nya, yaitu integer Fibonacci integer n. Kemudian di sini kita ingat bahwa bilangan Fibonacci itu kan adalah barisan bilangan yang dimana suku-suku berikutnya adalah penjumlahan dari suku pertama dan satu suku sebelumnya dan dua suku sebelumnya. Nah, namun jika suku pertamanya adalah 1, maka suku berikutnya adalah angka 1, sehingga suku ketiga adalah 1 tambah 1 yaitu 2. Dan kalau misalnya si n itu suku ke n-nya itu adalah 0, maka ya udah dia adalah 0, kemudian suku n ke 1-nya adalah 1 gitu. Nah, karena bilangan Fibonacci memiliki definisi yang seperti itu, maka kita buat if jika n sama dengan 0, n yang hendak akan kita masukkan nanti n sama dengan 0, atau n-nya sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan bilangan n itu sendiri. Nah, sedangkan jika yang lainnya, misalnya n-nya adalah 2, 3, dan seterusnya, maka dia akan menghasilkan penjumlahan dari satu suku sebelumnya dengan dua suku sebelumnya. Nah, setelah kita membuat ini, nanti akan kita akan memanggilnya itu di sini di main C++-nya. Nah, sekarang di main C++-nya ini kita akan mendeklarasikan dulu dua variabel yang akan sangat kita gunakan di main C++-nya ini sendiri. Saya memilih variabel n dan h. Kemudian saya mau buat nama dari program ini dulu, yaitu menghitung bilangan Fibonacci. Setelah itu saya buat bagian untuk memasukkan n yang ingin kita lihat gitu, dengan begini, cout masukkan bilangan suku ke n. Setelah dia mendapatkan n dari user nanti, si bilangan itu akan dimasukkan ke dalam si n. Dan si n ini nanti dia akan mengerjakan fungsi rekursifnya itu sendiri. Nah, habis itu kita akan membuat si Fibonacci-nya biar bisa muncul di program kita.
H ini adalah variabel yang melambangkan hasil dari Fibonacci Cn. Fibonacci. Sehingga H sama dengan Fibonacci N. Kemudian bagian ini dia akan menampilkan bilangan Fibonacci dari suku ke N yang telah dimasukkan. Hasil dari bilangan Fibonacci suku ke N adalah seperti ini. Setelah itu akan di-compile agar kita lihat apakah programnya jalan atau tidak. Programnya sudah berjalan, ini judulnya menghitung bilangan Fibonacci. Kemudian program meminta kita untuk memasukkan bilangan N yang kita inginkan, suku ke N yang kita inginkan. Misalnya suku ke N yang ingin kita lihat itu adalah suku N ke 9. Maka hasilnya adalah bilangan Fibonacci suku ke 9 adalah 34. Nah, demikian penjelasan Fibonacci, bilangan Fibonacci pada fungsi rekursif di C++ yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan.